Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktik menggabungkan teks dengan citra bitmap ya di program Photoshop. Jadi, tadi ini contohnya kita mau clipping mesh foto atau bitmap dari foto apa ini tuh langit ke dalam teks Hello World. Nanti jadi kayak gini gitu clipping meshnya. Jadi juga anak-anak udah nyoba kan praktiknya gitu, lancar semua. Nah, ini ada hasil praktik yang tadi Bapak lakukan, bikin poster untuk IG Story dengan tulisan Halo Halo Bandung. Jadi si teknik clipping mask-nya itu diterapkan pada kalimat Halo Halo Bandung ini ya. Kita masukin tadi si gambar langitnya ke dalam teks Halo Halo Bandung ini. Nanti hasil dari praktek anak-anak juga boleh nih di-share di grup WhatsApp biar nanti teman-teman yang lain bisa lihat hasil praktek kalian ya. Nah, selanjutnya kita bakal diskusi kecil mengenai ini poster di samping, analisis poster di samping. Jadi nanti anak-anak diminta untuk berdiskusi berkelompok, nanti tunjukkan dan jelaskan mana aja sih yang sudah termasuk ke dalam teks yang udah ngelewatin teknik clipping mask gitu dari poster ini. Terus nanti juga boleh nih sebutin atau paparkan prinsip yang bisa kalian temukan dari poster ini, prinsip penggabungan teks dengan citra bitmapnya. Terus nanti hasil diskusinya boleh dibikin PPT atau langsung aja dipaparkan dalam Zoom ini ya. Minggu kemarin Bapak udah ini ya, udah nyuruh kalian buat dibagi kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Apa udah siap belum itu kelompoknya? Udah Pak, udah siap. Apa? Oh, udah siap ya? Oke, mantap. Nah, ini kalau Nak Risma sekelompok sama siapa? Berdua. Sama Zulia Pak. Sama Zulia. Oke, Risma sama Zulia kelompok satu mungkin ya. Ini untuk Alana sekelompok sama siapa? Harusnya sama Willy, Pak. Sama Willy. Willy sama Alana Ya. Willy kelompoknya. Iya betul Pak. Oke, Alana sama Willy boleh itu kelompok 2. Nah, boleh langsung aja nih kalian melakukan diskusi sama teman-teman kalian mengenai analisis poster di samping. Nanti hasilnya boleh tadi dibikin PPT atau langsung aja paparkan. Bapak kasih waktu untuk diskusinya 30 menit. Kira-kira cukup nggak? Cukup Pak, aman. Pak, Cukup ya 30 menit. Oke deh, mantap. Oke, Bapak tunggu 30 menit ya. Nah, anak-anak diskusinya udah selesai belum? sudah, Pak. Sudah Pak. Udah? Oke, udah siap semua. Berarti ada kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, sekarang siapa nih yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Mau dari kelompok Risma dulu atau kelompok Alana dulu nih? Alana dulu Pak. Dari kelompok Alana, boleh. Sok, dari kelompok Alana. Tadi Alana sama Willy ya? Ya, Pak. Boleh, langsung aja paparkan di sini atau mau dibikin PPT tuh, Alana? Langsung dipaparkan, Pak, boleh? Oh, boleh. Mangga. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami itu pertama, ini sih Pak yang sudah jelas itu pertama si teknik clipping mask-nya itu diaplikasikannya ke teks itu Pak yang Van Gogh Insight gitu. Ya teks Van Gogh Insight itu diaplikasikan teknik clipping mask dan untuk teks yang kecil-kecilnya itu yang selain Van Gogh Insight itu teks biasa Pak. Oke, nice. Nah, selanjutnya Bapak mau nanya Willy nih. Willy kira-kira bisa sebutin nggak prinsip yang Willy dapetin dari poster ini? Mungkin Pak, prinsip dari proporsi itu sendiri sama center of interest-nya gitu Pak. Yang dimana si teks Van Gogh Insight-nya itu ya dibuat kayak gede gitu Pak, sehingga jadi pusat perhatian gitu Pak untuk dilihat gitu daripada teks-teks yang kecil gitu Pak mungkin. Oke, bagus nih dari kelompok 2, Alana sama Willy. Mungkin ada lagi nggak dari kelompok 2 yang mau dipaparkan? Kalau dari kelompok kami cukup sih Pak, kayaknya segitu aja. Oke. Mantap banget, kelompok 2. Boleh langsung dilanjut ke kelompok 1, Risma sama Zulia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelompok 1 ada Risma sama Zulia. Berdasarkan hasil diskusi sebetulnya sama kayak kelompok Alana, di mana yang apa sih menggunakan clipping mask itu ada di teks Van Gogh Insight, dan teks-teks biasanya itu nggak pakai clipping mask kayak gitu sih Pak, dari kelompok 1. Oke, jadi kurang lebih sama ya kayak kelompok 2 gitu ya. Kelompok 1. Oke, selanjutnya Bapak juga mau nanya nih, Zulia, kira-kira bisa nemuin nggak prinsip apa aja yang bisa ditemukan dari poster ini?
Setelah berdiskusi bersama Risma, prinsip yang ada di dalam poster itu ada prinsip unity atau kesatuan dari pemilihan font tersebut, Pak. Ini beda ya sama kelompok 2 tadi, beda sama jawabannya Willy. Kalau kata Julia ini bisa ditemukan prinsip unity ya dari pemilihan fontnya. Iya, Pak. Nah, kira-kira Julia tahu gak tuh jenis fontnya yang dipakai itu apa? Fontnya font jenis serif, Pak. Fontnya jenis serif ya, betul. Yang itu ada kayak curug-curug gitunya atau ada siripnya gitu ya. Oke, mungkin dari kelompok 1, Risma sama Julia, ada lagi yang mau dipaparkan? Cukup, Pak. Nggak ada dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga untuk kelompok Risma dan Zulia. Terima kasih juga untuk kelompok Alana dan Willy sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Dan dari jawabannya pun bisa Bapak simpulkan kalian tuh mengerti gitu ya mengenai materi ini. Nih, Bapak simpulkan dari hasil diskusi kalian. Jadi, tadi benar tuh kata kalian. Teks yang sudah melewati teknik clipping mesh itu, yaitu teks bagian tulisan Van Gogh Inside-nya. Di mana si tulisan itu tuh di clipping mesh karya-karya dari si Van Gogh Inside-nya gitu ya. Ini kayak ada bunga mataharinya, terus ini ada Van Gogh-nya, terus ini ada karya-karya dari Van Gogh yang lainnya gitu ya. Nah, untuk teks yang biasanya yang nggak ada teknik clipping mesh-nya itu teks yang ininya nih kayak alamatnya, terus nama festival acaranya, terus kayak ini tuh kayak ada sponsor gitu-gitunya. Nah, itu pakai teks biasa gitu, nggak ada teknik clipping mesh-nya. Terus buat prinsipnya benar tadi yang dari Willy, pertama ada prinsip proporsi dan center of interest gitu ya. Proporsinya itu perbedaan skala dari tulisannya gitu, yang Van Gogh Inside-nya dibuat lebih besar dibandingkan teks yang lainnya gitu, biar tulisan Van Gogh Inside ini menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi yang ngeliat poster itu langsung baca si tulisan yang gedenya ini dulu, si Van Gogh Inside-nya, terus nanti mereka jadi interest buat baca poster ini, terus ngebaca informasi yang kecil-kecilnya ini, informasi yang lebih detailnya ini. Nah, terus tadi juga kata Zulia benar, prinsip yang bisa ditemukan itu prinsip unity, di mana si poster ini tuh menggunakan jenis font yang sama gitu ya, jenis fontnya itu serif, jadi kelihatan satu tema. Nah, selain itu ada juga nih prinsip yang bisa ditemukan dari ini tuh adalah prinsip keseimbangan dari tata letak atau layoutnya. Jadi yang Van Gogh Inside-nya dibuat rata tengah, terus untuk yang tulisan biasanya ini dibuat simetris gitu, ada yang di kanan, ada yang di tengah, ada yang di kiri kayak gitu. Jadi lebih variatif gitu kelihatannya, lebih dekoratif juga. Nah, mungkin itu aja dari diskusi kita hari ini. Karena kalian semua udah mengerti gitu ya mengenai materi ini, kita lanjut melakukan mini quiz nih kayak minggu kemarin.